Pasti masih di dekat sini. Dengar semua, kalau hidup, bawa dia. Kalau mati, bawa mayatnya. Kalau dia lolos ke kota Mega, kalian semua mati. Cari. Siap. Kalian tiga, ke atas. Kalian, ke sana. Kamu, ikut aku. Selamat atas pertunjukan pertama kita yang lancar. Yuk, berselang. Aku angkat telepon dulu. Okey. Besok aku pulang ke kota Mega. Selamat malam. Kamu. Diam. Cepat, periksa sana. Maaf. Jalan. Pratama Corp sudah memesan seluruh VIP di atas. Katanya Presiden Direktur Pratama Corp juga datang langsung. Rizky Pratama. Kayaknya aku pernah lihat dia di majalah keuangan. Dia kan konglomerat termuda di kota Mega. Cici, kamu beruntung banget ya bisa main piano di depan Bapak Rizky. Kalau sampai dia suka sama kamu. Aku cuma kerja. Jangan sok suci dong. Wah, cewek yang main piano ini cantik banget. Aku taruhan 100 juta. Aku bisa dapat dia dalam 3 hari. Dia bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Jauhi dia. Wah, Bang Rizky, kamu suka dia ya? Dia hanya milikku. Oke bro, aku paham. Aku nggak akan sentuh dia. Cepat pakai, jangan masuk angin. Ini dari tamu VIP untuk Nona Putri. Ada tulisan apa? Cuma lelucon bosan tamu. Ayo cepat pulang. Besok, siapkan kontrak akuisisi Orkestra Harmoni Nusantara. Baik, Pak. Kita akan segera bertemu lagi. Putri Cahaya. Bagus sekali. Penanganan ritmamu sekarang makin halus saja. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Sisi, Orkestra Harmoni Nusantara bulan ini mau rekrut anggota baru. Sudah saya rekomendasikan kepada ketua orkestra. Benarkah? Terima kasih, Pak. Oh iya, keluarga Pratama sedang mencari guru piano untuk tuan muda. Uangnya sangat besar. Mau coba?
Pratama Corp. Keluarga Pratama? Ya, dengan status keluarga Pratama, untuk masa depanmu pasti sangat membantu. Halo, adik Kevin. Saya Bu Putri. Bu Putri, cantik sekali. Kamu juga imut. Kita mulai dari nada dasar yuk. Awas. Bu Putri, dia nggak menggigit. Kevin, hadiahmu itu membuat Bu Putri kaget. Usir hewan peliharaanmu. Maaf, Bu Putri. Sudah, nggak apa-apa. Bu Putri penakut sekali. Bu Putri penakut ya? Maaf, aku cuma takut anjing. Sayang, Saya apa? kukira wanita cantik datang ke pelukanku. Tolong jangan bercanda seperti itu. Ternyata dia lupa aku. Perkenalkan, saya Rizky Pratama, kakak Kevin. Aku antar. Nggak usah. Aku bisa pesan taksi sendiri. Takut banget sama aku. Enggak. Ini nomorku. Hubungi aku. Ayo. Bareng aku, Bu Putri tegang banget. Enggak. Tuan Rizky, jangan begini. Kamu kira aku mau ngapain? Maaf. Aku salah paham. Benar tebakanmu. Apa? Putri, jadi pacarku. Jadi pacarku. Tuan Rizky, saya sudah punya pacar. Aku bisa menunggu. Tidak perlu. Saya sangat mencintai pacar saya. Lalu, apa juga sayang tuh? Tentu saja. Tuan Rizky, saya mau putuskan kontrak les. Hanya karena aku suka kamu. Saya kurang mampu. Rizky, ini lebih baik untuk kita berdua. Aku hargai pilihanmu. Sisi, maaf ya. Aku telat lagi. Nggak apa-apa, aku juga baru sampai. Akhir-akhir ini aku sibuk banget. Aku sama teman-teman membuka proyek baru. Tiap hari rapat dan cari klien. Sampai waktu makan pun hampir nggak ada. Kerjaan itu penting, aku paham. Aku kerja keras begini juga demi masa depan kita. Kamu sebentar lagi lulus. Aku mau secepatnya cari uang DP rumah kita. Biar bisa kasih kamu rumah yang aman. Kita usaha bareng. Nanti kalau sudah nggak sibuk lagi, aku ajak kamu ketemu orang tuaku. Bagaimana? Selidiki pria ini. Baik, Pak Rizky. Pak Rizky, data yang Anda minta. 24 tahun. Orang tuanya punya pabrik kecil. Jadian dengan Nona Putri 3 tahun. Sekarang bersama rekan kerjanya mengerjakan proyek AI internet. Minggu lalu dia mengajukan ke perusahaan kita proposal proyeknya. Baru ditolak.
Tim penilai menilai proyeknya kurang keunggulan teknis dan risiko pasarnya terlalu tinggi. Proses sesuai prosedur. Pak Rizky, tolong lihat lagi proposal proyeknya. Sudah kami perbaiki. Pak Rizky, beri kami kesempatan. Paman, apa yang sedang terjadi? Rizky Pratama, kenapa proyek pelabuhan ayahku kamu ambil alih? Dan kamu juga merebut proyek setengah tahun kami, lahan barak kota. Rizky, kita kan satu keluarga. Kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Lalu perbuatan paman di Kota Bahari, apa tidak keterlaluan? Kota Bahari apa? Jangan asal bicara. Paman, aku masih jaga muka, Paman. Atau aku langsung serahkan buktinya kepada kakek, biar beliau lihat sendiri? Rizky, itu semua salah paham. Lahan barat kota, mau? Ambil saja. Kita kan satu keluarga. Aduh, kenapa harus sampai begini? Ayah, kenapa kita? Diam. Silahkan, Paman tidak akan ganggu lagi. Jalan. Ayah, kenapa? Ayah, kita biarkan dia begitu saja. Dia pikir punya sedikit kelemahan. Dia bisa tenang. Aku mau lihat pewaris ini bisa sombong sampai kapan. Ayah punya rencana? Sisi, ada hadiah misterius buatmu. Arif memang ingat. Wah, tari pacar ya. Coba buka, apa isi? Duh, permata biru terbaru. Biar aku pasangin ya. Wah, ini ratusan ribu ya. Pacarmu baik banget ya. Dia selalu baik. Kenapa? Kamu seneng banget ya? Enggak kok. Aku suka kalungnya. Makasih ya. Kalung? Kalung apa? Kalung ini ya, cantik juga ya. Cici, selera kamu bagus ya. Kalung ini bukannya dari kamu? Bukan kok. Kalau kamu suka kalungnya, lain kali aku beliin ya. Arif, kamu masih ingat hari apa ini? Hari ini? Ya apa ya? Ternyata kamu gak ingat. Hari ini ultahku. Tapi dulu kamu selalu ingat. Baik, aku langsung ke sana. Ada masalah di kantor. Aku harus ke sana. Tenang saja. Setelah ini aku selesai, aku akan temani kamu. Pergi saja. Kalau bukan dari Arif, lalu kalung ini dari siapa? Semuanya, hari ini ada kabar besar untuk diumumkan. Orkestra Harmoni Nusantara sudah resmi menandatangani kontrak dengan Pratama Corp. Mari kita sambut Bapak Rizky. Nona Putri, kita bertemu lagi. Halo, Pak Rizky. Boleh bawa saya berkeliling? Rian, bawa Bapak Rizky. Sisi, kamu kenal Bapak Rizky? Cuma ketemu sekali. Baguslah. Minggu depan, Pratama Corp ada gala dinner. Maestro Anwar, Maestro Music Top akan tampil. Bisa bantu kami minta beberapa undangan? Ketua, masa depan orkestra ada di tanganmu. Pak Rizky, biar Putri antar Anda. Nona Putri, maaf merepotkan. Pak Rizky, sampai di sini saja. Kalung yang kukasih, gak suka.
Kalung itu dari kamu. Memangnya siapa lagi? Pacarmu yang bahkan gak ingat ultahmu. Terlalu berharga. Nanti ku kembalikan. Hadiah yang sudah kuberikan, gak akan kuambil kembali. Pak Rizky, ku dengar minggu depan ada gala pratama dan Maestro Anwar diundang. Orkestra kami ingin belajar. Bisa... Undangannya 1 tiket. 1 ciuman, tukar 1 tiket. Bapak Rizky, tolong hormati diri. Saya sudah punya pacar. Aku tak keberatan. Saya keberatan. Kamu sekeras ini? Maaf Pak Rizky, mungkin Bapak salah paham. Saya bukan wanita seperti yang Bapak kira. Saya kesini tadinya mau bicara baik-baik dengan Bapak. Ternyata saya salah sangka. Permisi. Mawar berduri makin menarik. Rizky Pratama, kok Sisi turun dari mobilnya? Sisi. Arif, kok kamu di sini? Aku lupa utahmu waktu itu. Itu salahku. Aku sengaja izin untuk menebusnya. Oh ya, kamu kenal Bapak Rizky dari Pratama Corp? Orkestramu baru diambil alih Pratama. Sudah ketemu 2 kali. Tadi aku sepertinya lihat kamu turun dari mobilnya. Jangan salah paham, cuma urusan kerja. Aku bantu orkestra dapatkan undangan ke Gala Pratama. Gala Pratama? Aku dengar semua bos besar di Kota Mega akan datang. Sisi, tolong bantu aku. Projekku ada masalah dana. Kalau bisa ikut gala itu, bisa jadi aku dapat investasi baru. Tapi Pak Rizky sudah menolakku. Sisi, kamu tahu, aku kerja keras begini semua demi cepatnya kumpulkan uang DP kita. Anggap saja demi masa depan kita. Coba lagi. Aku coba. Silakan duduk. Bapak Rizky minta Anda tunggu sebentar. Permisi, kapan Bapak Rizky akan datang? Bapak Rizky sedang ada video conference internasional. Soal waktunya... Baik, terima kasih. Pak Rizky. Asistenku bilang, kamu cari aku. Pak Rizky, begini. Pacarku, Arif Santoso, proyeknya sedang ada masalah investasi. Kamu datang demi dia. Kenapa kamu pikir aku akan bantu pacarmu? Aku cuma merasa Bapak Rizky menghargai bakat. Kamu mau aku investasi proyeknya? Bukan, dia sudah ajukan proyeknya. Cuma gagal seleksi. Jadi, kamu pikir aku sengaja menyulitkan? Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? Maaf, seharusnya aku tidak datang. Aku ingat proyek Arif. Tim penilai menilai teknologi intinya tidak memenuhi standar. Hal sepele ini, aku tak pernah ikut campur. Tapi demi, aku bisa membuat pengecualian. Bukan mau Bapak campuri seleksi proyek. Aku cuma mau minta undangan gala. Undangannya bisa aku berikan. Orkestramu juga bisa aku selesaikan. Tapi kamu pasti tahu apa yang aku mau. Aku tak suka memaksa. Aku tahu. Aku rela. Makasih. Cuma ini. Kita sudah sepakat. 1 ciuman, 1 tiket. Tapi ciuman tadi kurasa kurang tulus. Lalu, kamu mau apa? Aku mau ciuman tulus. Sudah cukup? Nona Putri, kalau tak bisa ciuman, aku bisa ajari. Inilah ciuman. Jatah gala, besok akan dikirim ke orkestra.
Permainan baru mulai, Nona Putri. Inilah ciuman. Setelah semua ini selesai, aku akan ajak kamu ketemu orang tuaku. Bagaimana? Sebenarnya, aku lagi ngapain? Sisi, ada kabar dari Pratama Corp? Udah dapat jatahnya. Sudah berlalu. Mulai sekarang, aku tak akan lagi berurusan dengannya. Berita baik semuanya. Pratama Corp memberi kita 5 kota. Juga ada bimbingan khusus dari Maestro Anwar. Cici, ini semua berkatmu. Wah, ternyata kursi VIP juga. Sisi, kamu hebat banget. Wah, sejak kapan orkestra kita jadi PR? Orang-orang jangan-jangan pakai bakat spesial ya. Nadia, apa maksudmu? Aku maksud apa lagi? Cuma lihat orang-orang yang sok suci, tapi di belakang pakai cara licik. Nadia, jaga ucapanmu. Ketua, di orkestra kita kan banyak orang. Kenapa cuma Putri Cahaya yang bicara? Bisa dapat kesempatan sebaik ini. Bahkan ada Maestro Anwar untuk bimbingan khusus. Melakukan ini bukan untuk orang biasa bisa dapat kan? Menurutku, orang-orang cuma andalkan penampilan untuk jalan pintas. Pak Rizky, kenapa Bapak datang sendiri? Memastikan alur. Sepertinya aku dengar ada yang meragukan standar evaluasi Pratama. Pak Rizky, perlu cek CCTV untuk bukti fitnahnya. Bukan itu maksudku. Aku cuma khawatir ada yang jalan pintas. Jalan pintas? Nona Nadia, 3 evaluasi tahun lalu tak pernah lulus. Tapi karena rekomendasi wakil ketua, posisi utama tetap dipegang. Inilah jalan pintas. Ternyata kuota tur internasional terakhir dapatnya begini. Segera suspensikan Nadia dari semua pertunjukan. Tim disiplin segera datang. Semua salahmu. Panggil polisi. Pratama Corp akan menuntutnya atas fitnah dan penganiayaan. Cawan, ini suamiku. Cawan, kotak cawan. Ini suamiku. Cawan. Sudah saya laksanakan, Pak. Berita itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Wakil Ketua dan media. Ini semua perintahmu. Sekarang seluruh orkestra tahu, posisi ini kamu dapat dengan kemampuanmu. Kenapa bantu aku? Tak ada yang boleh sakiti wanitaku. Pak Rizky, mohon ke depannya, jangan bicara begitu lagi. Bicara gimana? Perjanjian kita sudah selesai. Perjanjian? Selesai? Kenapa mukamu merah? Enggak kok. Tapi kemarin mati pelajaran dariku. Yang lalu sudah berlalu dan takkan terjadi lagi. Putri, kamu nggak mau bimbingan pribadi Maestro Anwar? Asal kamu tinggal, kelas pribadi Maestro Anwar minggu depan. Biar aku yang atur. Pak Rizky, ada hal-hal yang tak bisa didapat dengan uang dan kuasa. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa aku dapatkan. Putri, kita lihat saja. Arif. Sisi, malam ini ada waktu. Aku pesan restoran favoritmu, restoran Perancis itu. Eda. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Hah? Mungkin aku agak capek latihan. Arif? Ketemu malam. Kamu kenapa? Kok kamu melamun? Gak apa-apa. Mungkin aku capek latihan. Kekasihnya Arif. Benar, kamu. Kamu siapa?
Aku Melati dari keluarga sastra, adik yang bantu kamu. Kakak senior Putri, tetap cantik sekali. Kak Arif, aku suka kamu. Maaf, aku sudah punya. Aku sedang berusaha agar dia menjadi pacarku. Setelah ibuku menikah lagi, aku langsung ke Paris kuliah desain seni. Dulu kakak bilang dia suka cewek yang... Aku selalu ingat kok. Ini, waktu aku dinas minggu lalu, aku lihat ini. Kupikir cocok untukmu. Makasih, aku suka banget. Kukira mau melamar. Kakak, masih saja jago memikat hati. Putri, kali ini aku takkan kalah lagi. Sisi, kamu marah? Enggak. Kamu nggak bisa bohong. Sejak Mati muncul, kamu jadi nggak senang. Dia masih suka kamu. Itu kan sudah lama. Kamu masih ingat? Aku dan dia sebenarnya nggak punya kontak. Kalau kamu nggak suka, mulai sekarang dia nggak akan muncul di radius 500 meter dariku. Oke. Pak Rizky, di sebelah kiri. Sepertinya Nona Putri. Pak Rizky? Atau... Jalan. Arif, memangnya pantas. Pak Rizky, gawat. Yang ditahan di Kota Bahari, dia kabur. Ada apa? Si penjaga brengsek itu terjerat tipu muslihat. Gadis itu, dia pasti orangnya paman kedua. Karena dia tak bisa kendalikan nafsu. Hapus saja. Rizky, soal tenda lahan barat kota. Apa ada yang mau kamu katakan? Kakek. Semua datanya dimanipulasi. Dia tega merugikan keluarga sendiri. Rizky, di papan Balai Keluarga Pratama, tulisannya apa? Satu jiwa, satu akal. Bersatu dalam suka duka. Lalu kenapa kamu? Ayah. Dia bukan cuma merebut proyek. Dia juga menyuruh orang mengawasi kami. Anak ini sepertinya masih dendam soal ibu muda dulu. Kamu tak pantas menyebutnya. Beraninya kau sebut masalah dulu. Tutup mulutmu. Kakek, lihat ini. Sebenarnya ada apa ini? Ini. Biar saya jelaskan. Paman kedua tahu lahan itu terkontaminasi parah, tapi menyuap lembaga tes untuk laporan palsu. Kalau benar untuk perumahan. Rizky Pratama. Jangan fitnah aku. Fitnah? Lalu rekening ini dan tangkapan layar CCTV. Apa penjelasanmu? Brengsek!
kau mau hancurkan nama baik Pratama yang sudah 100 tahun. Ayah, biar saya jelaskan. Lagi pula, paman kedua menggelapkan dana pembangunan pelabuhan untuk investasi P2P. Sampai sekarang, rugi 230 miliar. Ayah, kakek. Ayahku tidak sehat. Hukum saja aku. Kau ikut ayah sepertinya. Memangnya bisa belajar apa? Kakek, tekanan darah kakek baru stabil. Biar saya bantu, kakek istirahat. Kalian berdua berlutut di sini 1 jam meratapi kesalahan kalian. Baik. Ayah, yang menggelapkan aset perusahaan itu aku. Kenapa ayah tidak jelaskan pada kakek? Dasar bodoh. Kau cucu sulung Pratama. Kakek pasti akan memberimu jalan keluar. Tapi Urusan kotor ini hanya ayah yang tanggung. Ingat ini. Selama ayah masih paman kedua Pratama, takkan kubiarkan kau terkena aib ini. Rizky, soal ibumu dulu, di hatimu apa masih dendam sama kakek? Enggak. Dulu ayahmu kecelakaan mendadak. Kamu dan Aditya masih kecil. Seluruh keluarga Pratama, semua ditanggung paman kedua. 4 ekor sebesar ini harus ada yang tanggung. Aku paham. Nanti ajak Kevin sering-sering jenguk kakek. Dia kecil tanpa orang tua. Kamu yang membesarkannya. Makanya dia dekat banget sama kamu. Kakakmu itu mirip paman kedua. Gak berguna, gak bisa andalkan mereka. Kalau nanti kakek gak ada lagi, keluarga Pratama harus andalkan kamu dan Kevin ya. Kakek akan panjang umur. Baik. Gak usah bahas ini lagi. Kakek berharap kamu segera berkeluarga. Kakek juga mau mendapatkan cicit. Soal ini, aku sudah ada rencana. Seharusnya gak akan membuat kakek menunggu lama. Jadi, udah punya jodoh. Cewek dari mana? Tunggu saatnya. Nanti cucu bawa, dia bertemu kakek. Baik. Masih berlutut? Rizky Pratama, jangan sombong. Kenapa? Aku kan sudah peringatkan kalian. Kalian ini ingatannya jelek. Apa? Kota Bahari apa? Jangan asal bicara. Paman, aku masih jaga muka paman. Atau aku langsung serahkan buktinya kepada kakek. Man, kamu pikir menyelamatkan orang dari kota Bahari bisa tenang? Sudah ku bilang, aku masih jaga muka paman. Kalau paman gak tahu diri, jangan salahkan cucu kalau gak segan. Beraninya? Jangan sok kau. Otakmu ini gak sampai setengah paman. Aditya. Cukup. Ayah, apa maksudnya tadi? 6 orang di Kota Bahari bukannya sudah beres? Sekarang dia masih punya bukti apa? Anak ini lebih dari yang kita kira. Tak terukur. Mulai sekarang, lebih hati-hati. Sisi, orang di sana, dia wakil Dirut Pratama Corp. Aku mau menyapanya. Tunggu di sini ya. Baik. Pak Aditya. Gum dengan Bapak. Saya Arif Santoso dari Teknocipta. Penelitian saya fokus pada kesehatan berbasis AI. Entah Bapak tertarik untuk bekerja sama? Wanita ini kayaknya familiar. Nona, kita sepertinya pernah bertemu ya? Pak, Bapak salah orang ya? Oh? Ingatku, kamu di kantor Rizky Pratama. Kamu menangis. Sangat memilukan ya? Kenapa? Dia jahat sama kamu. Saya tak mengerti. Seperti Rizky Pratama, pria dingin itu. Apa seru?
Ding. Sama aku. Pak, jaga sikap Anda. Pak Aditya, kejadian Pak. Sisi, minta maaf pada Pak Aditya. Yang harus minta maaf bukan aku. Sialan, galak juga ya. Aditya, cari mati ya. Coba saja sentuh dia lagi. Coba saja sentuh dia lagi. Maaf Nona. Gak apa-apa. Sisi, kalian kenal? Maaf ya, dia pacarku. Dia agak pemalu. Kayaknya gak cocok di acara begini. Pacar Rizky Pratama ternyata jadi bucin. Menarik. Papa Arif kan? Tadi aku tertarik. Gimana kalau kita bahas lebih detail? Benarkah? Proyek utamaku, analisis citra medis AI. Pak Rizky, apa Bapak tertarik dengan bidang ini? Boleh, sangat tertarik. Ayo. Ngapain sembunyi di sini? Mau pulang duluan? Baju kotor, gak mau masuk. Aku antar pulang. Gak usah, aku masih nunggu sesi bimbingan Maestro Anwar. Serius banget ya? Dia kan ahli senior, dan kesempatan ini langka. Aku hargai ini. Ikut aku. Ini? Kamu kotor. Ganti. Cocok banget. Pas sekali, makasih. Ini memang untukmu. Apa maksudmu? Aku mau kamu memakainya untuk pesta ini. Jangan bercanda, pestanya hampir selesai. Tahu kenapa aku nggak memberi? Menciummu di pinggir jalan. Aku marah. Tuhmu, aku ingin memotong tangannya. Arif itu cowok penget. Ayah, apa sih hebatnya? Dia nggak bisa melindungimu, juga nggak berani melindungimu. Jangan bicara lagi. Kenapa nggak boleh? Kamu punya pilihan yang lebih baik. Campakkan dia. Mau? Aku bisa memberikannya. Rizky Pratama. Kenapa menangis? Aku minta maaf. Apa? Ini surat rekomendasi kelas khusus Maestro Anwar untukmu. Apa syaratnya kali ini? Di hatimu orang seperti ini. Tenang saja. Tanpa syarat. Kenapa bantu aku? Bukankah kamu sangat menghargai kesempatan untuk bertemu Maestro Anwar?
Anggap saja aku menghargai bakatmu. Aku tak tega melihat bakatmu terbuang sia-sia. Sudah. Kalau nangis terus, perhiasanmu akan ludes. Sisa 20 menit, Maestro Anwar benci orang yang telat. Gawat, hampir terlambat. Rizky Pratama, makasih surat rekomendasinya. Aku pasti akan menghargai kesempatan ini. Gampang sekali terharu. Malah membuatku ingin minta lebih. Arif, kok kamu di sini? Sisi, ini Pak Pao dari ujung gang. Favoritmu. Masih hangat. Kok tanganmu dingin? Jangan-jangan kamu nunggu di sini semalaman. Sisi, pesta semalam aku salah. Aku seharusnya tidak hanya fokus pada bisnis dan mengabaikan perasaanmu. Aku kesini hari ini khusus untuk minta maaf langsung. Kenapa tidak telepon saja? Aku takut. Kamu bilang tidak mau bertemu aku. Sudahlah, jangan ulangi lagi. Kamu sudah maafkan aku. Asik. Aku mau kasih tahu kabar baik. Tuan Muda Rizky dari Pratama Corp bilang, proyekku sangat menjanjikan dan mau merekomendasikannya. Tapi dia menyinggung Bapak Rizky kemarin. Khawatir proyeknya saat direview akan ditargetkan. Bisa tolong aku lagi? Maksudmu aku harus minta maaf pada Bapak Rizky? Sisi, aku cuma mau diperlakukan adil. Bapak Rizky dari Pratama Corp, bukankah dia selalu adil? Dia juga pasti nggak mau ada yang curang, kan? Soal undangannya, kita sudah minta tolong Bapak Rizky sekali. Kita kan nggak dekat dengan dia. Sisi, proyek ini jeripayahku. Aku cuma mau diperlakukan adil. Sisi, tolong aku kali ini lagi, ya? Baiklah. Sisi, kamu baik banget. Asistenku bilang kamu cari aku. Kamu lagi Tinas. Kenapa? Kangen aku? Bukan. Ada yang mau ku bilang. Tapi sekarang nggak usah. Soal apa? Soal Arif Santoso. Kok kamu tahu? Putri Cahaya. Kamu tahu nggak? Kamu terlalu baik padanya. Sampai membuatku cemburu. Kalau dia punya tanggung jawab, penilaian proyeknya akan adil. Aku tak akan ikut campur. Dan tak akan biarkan siapapun curang. Putri, aku tak mau hubungan kita selalu terkait dengannya. Maaf. Sisi, Pratama Corp sudah menilai ulang proyeknya. Bapak Rizky memang ada. Makasih udah bantu aku. Aku nggak ngapa-ngapain. Itu keputusan Bapak Rizky sendiri. Kamu hari ini kok nggak seneng ya? Arif, yang terakhir. Kedepannya, urusan kita jangan merepotkan Bapak Rizky lagi. Maaf, Om. Lihat jalan dong. Lihat jalan dong. Maaf. Dia lari terlalu cepat. Putri Cahaya. Kakak senior, Dewi. Kebetulan sekali. Kamu sekarang ibu rumah tangga? Sudah larut. Aku harus belanja. Dah ya? Dulu dia juara 1 jurusan keuangan. Memangnya kenapa? Setelah menikah, wanita seharusnya fokus pada keluarga. Menurutmu, buat apa kerja keras untuk karir? Jadi menurutmu, wanita harus meninggalkan karir? Bukan. Aku bukan maksudkan kamu. Cuma, setelah menikah, harus ada yang urus keluarga, kan? Lagian, jadi ibu rumah tangga juga lebih santai, kan? Ternyata begitu pikiranmu. Sisi. Jangan ikuti aku. Aku mau sendiri. Ngapain lagi? Sisi, ibumu pingsan di kompleks. Ambulans berbawa ke rumah sakit.
Apa? QRS mana? Aku langsung ke sana. Ada apa? Ibu pingsan di RS. Bisa antar saya ke sana? Masuk. Minum yang hangat. Semua salahku. Minggu lalu dia bilang pusing. Rizky, kalau ibuku... Nggak akan. Toh, ibuku... Iskemia cerebral sementara. Tapi sudah stabil. Dirawat dulu. Kalau sudah baik, bisa pulang. Makasih, Toh. Apa yang perlu diperhatikan? Jahitan Riz ini jauh lebih bagus dari Cici. Tangan Cici untuk main piano, gak usah sentuh ini. Tadi malam, kamu yang selalu menemaninya ya? Bu. Kenapa? Ibu belum bilang apa-apa. Ngapain buru-buru? Cepat sini temani ibu. Bu, ini Bapak Rizky dari Pratama Corp. Jangan panggil sembarangan. Tante, panggil saya Riz saja. Riz ini baik sekali. Hari ini, makasih ya. Cuma makasih. Terus, kamu mau apa? Gimana kalau... kamu jadi milikku? Rizky Pratama, ini rumah sakit. Memangnya kenapa? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Jelas-jelas Nona Putri yang menggoda aku duluan. Tadi malam di pelukanku, waktu kamu menangis, terlihat. Waktu itu, lihat aku. Sudah. Aku makan. Kuma makan? Cuma makan. Ingat, tang satu kali. Sisi, Riz itu bagus banget. Ibu lihat, dia niat banget sama kamu. Dia suka kamu ya. Bu, ibu mau apa sih? Aku sama dia cuma rekan kerja. Ibu sudah lewat dari situ. Pasti bisa lihat. Dulu waktu ayah ngejar ibu, tengokannya juga begitu. Pratama Corp adalah perusahaan terbesar di Kota Mega. Rizky Pratama masih muda, sudah jadi pemimpinnya. Itu butuh cara licik dan kebijaksanaan. Kita dan dia sama sekali bukan dari dunia yang sama. Jangan lagi ibu bilang begitu. Lagi pula, aku dan Arif belum putus. Cepat putus sama dia. Kalaupun nggak bisa sama Riz, si Arif itu, ibu juga nggak suka. Si Arif itu, ibu juga nggak suka. Kenapa, Bu? Arif ngapain sama ibu? Sejak pertama kali ibu lihat dia, ibu langsung merasa dia nggak bisa diandelin. Bicaranya, caranya, terasa banget sifatnya yang munafik. Menurutku sih, ibu cuma punya prasangka buruk sama Arif. Prasangka? Kalau gitu, ibu sudah dirawat selama ini. Kok dia nggak pernah datang jenguk ibu? Malah si Riz tiap hari di samping ibu, sangat perhatian. Aku yang nggak bilang ke dia. Kalian berdua berantem ya? Atau dia menindasmu? Enggak, cuma ada beberapa hal kita berdua perlu tenang dan pikirkan baik-baik. Sisi, kamu ini anak konyol. Pengalaman ibu lebih banyak dari kamu. Si Arif itu kelihatan banget dia bukan calon suami yang baik. Mana ibu bisa tenang menyerahkanmu padanya?
Tuan Muda, silakan duduk. Maaf ya, ada urusan kantor, jadi agak telat. Tuan Muda, jangan sungkan. Anda sudah datang, saya sudah berterima kasih. Anda buru-buru panggil saya kemari, apa karena proyeknya? Tuan tahu proyek saya itu investasi awalnya sangat besar. Saya cuma mau tahu soal Pratama Corp, auditnya gimana? Proyek Anda ini sebenarnya sangat bagus. Prospek teknologinya, tapi apa? Jujur saja, proyek Anda ini ditolak langsung oleh Rizky Pratama. Kalau dia tidak setuju, di RUPS, saya sungguh tak berdaya. Tapi wakil direktur sudah janji akan berlaku adil, kan? Ari, apa kamu sungguh tidak sadar ada sesuatu? Hal apa? Mungkin dia begitu karena Nona Putri. Anda bercanda. Sisi sudah bilang dia dan Rizky Pratama hanya hubungan kerja. Hubungan kerja? Ari, kamu terlalu naif. Kalaupun Nona Putri berpikir begitu, lalu Rizky Pratama dengan sifatnya, kalau bukan punya tujuan lain, mana mungkin dia sendiri ikut campur proyek kecil begini? Aku hanya mau memberimu peringatan. Lagi pula, jangan percaya orang sembarangan. Jadi, Rizky Pratama memang mengincarku. Secara pribadi, aku sangat menghargaimu. Meskipun Pratama Corp tak bisa investasi, aku bisa secara pribadi membantumu. Anda sungguh mau membantuku? Tentu, kita kan cocok, iya kan? Bapak Rizky sungguh penolong. Saya akan selalu ingat. Sisi, untukmu. Ngapain kamu kesini? Sisi, beberapa hari ini aku sungguh salah. Aku pesan restoran kesukaanmu. Kita bicara. Nggak usah, ada apa? Bilang di sini saja. Beberapa hari ini aku sungguh merenung. Aku salah. Meskipun aku tak bisa berkata manis, tapi yang aku punya hanya hatiku yang mencintaimu dan takkan pernah berubah. Baiklah, aku beri kamu kesempatan lagi. Aku tahu Sisi paling baik. Aku belum memaafkanmu. Baik, aku akan berusaha. Sisi, aku salah duluan. Aku bicara sembarangan. Aku tidak pernah berpikir kalau wanita harus demi keluarga melepaskan karir dan impian. Kalaupun kita menikah nanti, aku akan hargai pilihanmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Benar. Nanti, apapun yang kamu mau, percayalah padaku. Aku hanya mau kamu. Waduh. Bukankah ini wanita yang Bang Rizky incar? Bang Rizky sudah berusaha keras untuknya. Kok malah peluk pria lain? Rapat selesai. Keluar semua. Bang Rizky, aku lihat Putri Cahaya di restoran. Dia sama pria lain, lagi berpelukan. Kayaknya mereka dekat. Aku kirim fotonya. Putri Cahaya, ini balasanmu? Bagus. Bagus sekali. Pak Rizky, Nona Putri di seberang. Kamu pulang dulu. Cheng Yue! Ini ya? Tenang, sudah aman. Rizky Pratama.
Harif mana? Biarkan kamu pulang sendirian. Ini pacar pilihanmu. Turunkan aku bisa jalan. Kakimu gemetar. Bang, gimana? Besok ketemu. Gawat, lupa jemput Sisi. Rizky. Kamu mau aku tinggal? Sisi, kamu di rumah? Jangan buka. Lepaskan. Sisi, kamu ada? Mau aku buka? Kamu mau dia dengar siapa yang punya kamu sekarang? Kamu gila, dia di luar. Lalu kenapa? Kamu mau dia dengar apa? Rizky, jangan begini. Aku kenapa? Tadi kamu yang tarik aku, nggak biarin aku pergi. Sekarang dia datang. Kamu mau buang aku? Aku dengar suaranya. Kenapa? Khawatir banget sama dia. Lepaskan. Jantungmu berdebar kencang karena takut. Karena aku. Angkat. Jangan. Kalau gitu, biar dia dengar. Hello Cici, kamu di mana sih? Aku khawatir banget. Maaf, aku capek banget. Sudah tidur. Syukurlah kamu sudah aman. Tadi aku ada rapat, HP-ku silent. Maaf ya. Enggak apa, aku tidur. Ya, malam. Wanita cantik memang paling jago bohong. Kamu gila. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Benar, aku gila. Sejak aku lihat kamu terkejut sampai menangis, aku jadi gila. Orang yang kamu pilih bahkan tak bisa melindungimu. Dia tak pantas bersamamu. Rizky, kenapa kamu memaksaku? Karena aku cinta kamu. Putri, kalaupun kamu memilih yang lain, cinta kamu. Tidur. Bukannya kamu bilang capek. Aku di ruang tamu. Nang, dan sentuhmu. Rizky. Jangan tahan aku. Kalau tidak, aku tak akan bisa pergi. Rizky. Maaf. Maaf soal semalam. Tapi kalau ulang, aku tetap akan begitu. Microwave 30 detik sebelum makan. Sebenarnya
Pak, apakah mau disajikan hidangan pembuka? Pate bebeknya sudah siap. Tunggu 10 menit lagi. Baik. Pak Wijaya, makanannya sudah siap. Kenapa belum sampai? Apa Anda tersesat? Pak Arif, Dewan Direksi baru saja memutuskan untuk menolak proyek Anda. Pak Arif tahu, situasi pasar sekarang tidak bagus. Minggu lalu di lapangan golf, Anda bilang tidak begitu. Bukannya Anda bilang sudah pasti berhasil. Lalu investasi awal lebih dari 10 miliar. Jadi apa? Dewan Direksi sudah memutuskan. Saya juga tidak bisa apa-apa. Aduh, maaf sekali. Maini ngaku ya? Kak, Rizky ini nggak minumnya gitu. Melati. Kebetulan ya? 1 botol lagi. Bukan kebetulan. Aku sengaja mencarimu. Silakan. Aku dengar kamu lagi cari investor untuk proyekmu. Ayah tiriku kebetulan direktur utama Surya Medica. Surya Medic? Yang di Eropa itu? Yang punya 30% agen alat kesehatan? Memangnya ada berapa Surya Medica? Asalkan kamu proyekmu yang terhenti itu akan bangkit kembali. Kamu beneran bisa bantu aku? Asalkan hari ini kamu bisa buat aku senang. Arif. Kita, kakak senior semalam sangat hangat ya? Aku bersalah pada Cici. Kakak senior, putri di hati kakak, benarkah begitu penting? Kalau dibandingkan dengan Surya Medica, sumber dayanya, asal kamu teken kontrak ini dan pacaran denganku, nantinya sumber daya Surya Medica akan jadi tangga suksesmu. Kamu menjebakku. Kakak, kok ini disebut menjebak? Aku cuma kasih kamu satu pilihan lagi kok. Tanya saja hatimu sendiri. Sebenarnya kamu mau apa? Putri, di wisuda kali ini, pertunjukan orkestra adalah penutup. Pihak sekolah ingin mengundang Bapak Rizky untuk datang. Undangan ini, kamu yang antar ya. Ketua, aku lagi sibuk latihan. Mungkin aku nggak bisa. Di Gala Pratama, terakhir, berkat bantuan Bapak Rizky, kita baru bisa bertemu Maestro Anwar. Wisuda kali ini sangat diutamakan sekolah. Harus kamu sendiri yang antar undangannya. Baru bisa menunjukkan sungguh-sungguhnya kita. Baiklah. Karena aku cinta kamu. Putri, kalaupun kamu memilih yang, aku tetap cinta kamu. Seharusnya kita tak akan bertemu lagi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ini hanya tugas rutin. Bang Rizky. Bang Rizky, kakek Pratama selalu aku ingatkan, kamu makan siang. Ternyata dia sudah punya pacar. Baguslah. Tolong berikan ini untuk Bapak Rizky. Makasih. Perlu daftar dulu. Putri Cahaya. Kok bisa? Bang Rizky, lihat apa? Ayo. Ternyata tadi memang dia.
Anda tuju tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan dia masih marah karena kejadian itu. Bang Rizky, siapa yang bikin kamu galau? Jangan-jangan siapa yang kakek Pratama sebut-sebut itu? Biar aku tebak, kamu bikin dia marah kan? Jadi lagi nunggu dia angkat telepon. Anak kecil, ngerti apa? Aku memang belum pacaran, tapi di klub drama, adegan cinta aku sering latihan. Buat deketin cewek harus proaktif dong. Kasih bunga, ajak kencan, buat kejutan. Paham? Proaktif. Mau aku bantu? Jangan bikin onar. Pak sore ini, batal semua. Kamu mau kemana? Serang duluan. Tenang, ayahku paling sayang aku. Nanti kamu cuma perlu ikut aku angguk. Cukup. Ini telepon kakak Senyo Putri. Kakak, yakin mau diangkat sekarang? Ayo. Bagus. Ayahku paling suka orang sepertimu. Pemuda ambisius. Kok nggak bisa dihubungi lagi? Jadi pacarnya dibanding janji ke dokter spesialis malah lebih susah. Dia lagi buka usaha. Mungkin lagi rapat. Lagi rapat? Kamu nggak ngerti ya? Itu semua cuma alasan. Belum nikah aja begini. Nanti kalau sudah nikah, makin nggak bisa diandelin. Coba lihat tetangga sebelah. Menantunya Tante Sari. Mulai dari daftar masuk sampai daftar keluar, semua dia yang urus. Semua beres. Bahkan handuk dan sikat gigi, semua sudah disiapkan. Coba lihat si Arif itu. Prosedur pulang, Ibu Putri. Biar aku urus. Nggak usah, Tuan Rizky sudah lunasi semua biayanya, termasuk 3 sesi fisioterapi. Riz, kamu kesini. Tante, selamat sembuh. Makasih. Baiklah, ayo kita pulang. Riz, hari ini harus makan di sini dulu. Bu, Bapak Rizky biasanya sibuk. Kamu ini, dia sudah sangat membantu. Ngapain nolak makan di sini, Riz? Kamu bilang sendiri, mau coba masakan Tante. Baik, Tante. Maaf merepokan. Baik. Aku siapin ya. Tante, masakannya enak. Sudah lama saya tidak makan makanan enak begini. Cuma masakan sehari-hari. Kalau suka, makan yang banyak ya. Ibumu biasanya sibuk ya, jadi jarang memasak. Orang tuaku sudah lama meninggal. Maaf ya, Tante tidak tahu. Gak apa-apa. Itu sudah lama. Soal hari ini, makasih ya. Berapa biayanya? Aku transfer ya. Ngapain buru-buru? Sudah larut. Tuan Rizky, pulang saja menemani pacarmu. Bang Rizky, kakek Pratama suruh aku ingetin kamu. Makan siang yang enak ya. Yuk. Jadi kamu menghindari. Jadi kamu cemburu ya? Jadi ya. Siapa yang cemburu? Lepaskan. Dia bukan pacarku. Kui saja. Kamu memang sudah jatuh cinta padaku. Rizky Pratama, cukup. Aku dan Arif sudah mau menikah. Yang kusuka hanya dia. Menikah? Ulangi lagi. Kamu, dia. Ya, tadi ya. Kita akan. Bohong, denyut jantungmu, napasmu, gemarmu, semua bilang kamu mikirin aku. Putri, jangan bohongi dirimu lagi. Putri,
Kamu memang sudah jatuh cinta padaku. Denyut jantungmu, napasmu, gemarmu, semua bilang kamu mikirin aku. Bukan begitu. Sisi, maaf, aku lagi rapat, gak bisa angkat telepon. Mungkin kita sama-sama bohongi diri. Bang Rizky, kamu tunggu apa lagi? Arif Santoso itu cuma brengsek sejati. Kakak iparnya ditipu sampai pusing. Ngapain buru-buru? Tuh kan, ngapain dibakar? Langsung kasih foto ini ke kakak ipar. Dia pasti. Hal kotor ini tak pantas dilihatnya. Biar mangsa masuk jebakan sendiri. Bukankah lebih seru? Lagi pula, kebohongan saat terbongkar, ekspres. Arif Santoso melihat sendiri bagaimana Putri Cahaya membuangnya. Ini bukan balas dendam. Ini sadis sekali. Menakutkan. Sisi sudah bilang, dia dan Rizky Pratama hanya rekan kerja. Rekan kerja? Ari, kamu naif sekali. Kalaupun Nona Putri berpikir begitu, lalu Rizky Pratama dengan sifatnya, kalau bukan punya tujuan lain, mana mungkin dia turun tangan sendiri untuk proyek sebesar ini? Rizky Pratama ternyata memang mengincar Cici. Kamu biarkan dia cium. Buat apa? Lepaskan. Kenapa? Dia boleh sentuh kamu, aku nggak boleh. Rizky Pratama, jangan gila. Aku gila? Lalu kamu? Jelas-jelas kamu suka aku, tapi masih mau pura-pura sama dia. Kamu ngomong apa? Urusanku bukan urusanmu. Bukan urusanku. Lalu siapa? Arif yang memelukmu, tapi juga tidur dengan wanita lain. Apa maksudmu? Sisi? Di dalam? Kau bahas saja jawab. Arif, katanya mau makan bareng. Kok nggak ada? Oke. Aku ke sana sekarang. Cukup! Ya kamu mau apa? Lain kali, dia sentuhmu. Dulu kamu bilang mau traktir aku makan. Masih berlaku? Dia maksud waktu di rumah sakit. Sekarang juga. Ayo. Sekarang percaya? Sisi, paham. Kakak senior Putri, karena kamu sudah lihat, aku takkan sembunyi lagi. Kakak senior Arif sudah ketemu. Mengaku hubungan kami. Ya, sayang?
Jadi, lu bohongi aku. Sisi, dengarkan aku. Keluarga Surya, mereka blokir dana proyekku. Harus tidur bareng untuk dapat investasi. Jangan sok-sokan. Kalau bukan karena kamu, seri aku tak akan terblokir. Sisi, jangan percaya dia. Dia cuma mau tidur. Cukup. Kita selesai. Beraninya kamu pukul dia. Berani sentuh dia. Biar keluarga Surya lenyap dari kota Mega. Putri Cahaya, jangan sok suci. Kamu kan dari dulu sudah mau sama dia kan? Dulu kamu bohongi aku, bilang auditnya adil. Aku percaya, berarti aku bodoh. Ternyata kalian dari dulu sudah main sama. Aku memang suka Putri Cahaya, tapi demi kamu, dia tak pernah terima perasaanku. Lalu kamu, dasar egois, membuatnya memohon pada pria yang punya niat lain. Rizky, cukup. Dia sudah sangat baik pada kamu, tak pantas untuknya. Putri, Rizky Pratama, dia itu bukan orang baik. Steak matang setengah dengan saus truffle hitam. Dessertnya jangan pakai almond, dia alergi kacang. Baik, Bapak Rizky sampai hal kecil ini masih diingat. Urusanmu tak pernah sepele. Selamat lulus, Nana Putri. Bapak Rizky romantis sekali. Suka? Dinner candlelight, mawat khusus. Cewek mana yang gak tergoda? Kamu marah karena kejadian tadi? Jangan begini, merusak perut. Jadi soal Arif, kamu sudah tahu dari awal kan? Melihatku seperti orang bodoh dibohonginya. Seru ya? Kamu selalu menunggu hari aku tahu kebenarannya. Kan? Kalau aku bilang iya, hanya ingin melihat sendiri. Pria yang selalu bilang dia mencintaimu demi keuntungan, bisa. Tapi tak kusangka, buatmu sedih begini. Project audit Arif, memangnya kamu yang melakukannya? Kamu gak percaya aku? Percaya kamu. Pewaris utama Pratama bisa jatuh cinta pada guru les seketika. Pertemuan pertama langsung nembak cewek. Bapak Rizky, berapa cewek yang sudah kamu mainin? Menurutmu, untuk apa aku melakukan semua ini? Jelas untuk tidur bareng kan? Aku tak peduli kau percaya atau... Aku tak sentuh projek Arif. Dan yang aku mau, tak hanya tubuhmu, tapi juga ini, semuanya. Rizky Pratama, dasar brengsek. Iya, aku brengsek. Tapi cintaku padamu selalu tulus. Cintamu terlalu mudah datangnya. Kamu rasakan? Jantung ini berdebar kencang untukmu. Ingin tahu, Rizky Pratama bisa dapat wanita manapun. Kenapa aku harus repot-repot berakting bersamamu selama ini? Siapa tahu, apa lagi rencanamu? Iya. Lihatmu, aku sudah merencanakan. Tapi bukan di keluarga. Di kota Bahari. Sialan!
Cari lagi. Brengsek. Wanita malam itu kamu. Sekarang baru ingat. Kamu yang selamatkan aku. Jadi, waktu aku jadi tutor di Pratama Corp, kamu sudah mengenalku. Jadi, saat pertunjukan di klub emas. Ini dari tamu VIP untuk Nona Putri. Yang kasih bunga malam itu juga kamu. Jadi tutor itu... Aku berjuang sekuat tenaga. Apa kamu masih merasa cinta ini datang begitu mudah? Jadi ini, semua ini rencanamu. Sifat, konsep, juga soal Arif Santoso. Benar, rencana. Tapi bukan seperti... Rencanaku, bagaimana caranya dengan terhormat berada di sisimu? Kan seperti Arif Santoso, mengikatmu dengan kebohongan. Memangnya kenapa kamu pikir aku akan terima hubungan begini? Beri aku 3 bulan. Lepaskan! Kalau 3 bulan lagi kamu masih... Aku akan menghilang. Tapi sebelum itu, akan memburumu dengan terhormat. Putri Cahaya jadi pacarku. Bang Rizky, janji 3 bulan kamu sama Kak Putri udah 3 hari berlalu. Dia lagi dinas di Kota Bahari. Waduh, ini kesempatan emas. Cewek yang lagi dinas di luar paling gampang merasa kesepian. Kamu harus langsung terbang ke Kota Bahari buat ketemu dia secara romantis. Aku mau beri dia ruang untuk berpikir. Pikirkan apa? Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Secret, aku sudah cari tahu hotel yang Kak Putri tempati. Di sana ada kolam renang bintang loh. Aduh, kumohon Bang Rizky, biar aku bantu kamu rencanakan kencan yang sempurna. Aku bahkan sudah pikirkan nama anak-anak kalian, semua sudah kupikirkan. Diam! Tercepat ke Kota Bahari. Hei semuanya, Bapak Rizky lagi di Kota Bahari. Dia dengar kita ada pertunjukan, jadi sengaja mengadakan pesta kemenangan hari ini. Minum lagi ya. Pak Rizky, kerja bagus semua. Kudengar pertunjukan ini sukses. Sisi, Pak Rizky nempel lihat kamu loh. Ayo, ku bawa ke hotel. Nggak usah, aku sama teman-teman. Oh iya, aku harus beli oleh-oleh Kota Bahari. Kebetulan kita searah. Ayo, kita naik taksi bareng. Kamu sengaja? Ya, sengaja. Ayo. Kenapa? Ke rumah sakit. Haid. Nak, buat pacar ya? Yang malam lebih panjang, lebih bagus ya?
Mau dibungkus? Kok susah banget dibuka? Sini, aku buka. Aku masakin teh jahe. Nih, awas, panas. Sudah lebih baik? Sudah, makasih. Bang Rizky, kencan lancar nggak? Dia lagi haid. Apa yang perlu diperhatikan? Akhirnya kamu juga. Cepat speakerphone. Kak Putri, jangan sungkan sama cowok ini. Mau minum hangat, suruh dia tuangkan. Perut sakit, suruh dia pijat. Mau makan. Oh ya, minggu depan pesta utahku. Harus datang ya, biar Bang Rizky yang antar jemput. Si Laras ini, nanti ikut tagih utangnya. Dia itu cucu sahabat kakekku. Kamu pernah ketemu, namanya Laras. Istirahat dulu ya, aku di ruang tamu. Kalau perlu apa-apa, panggil aku. Ternyata saat dia tidur, manis juga. Selamat malam, Rizky Pratama. Selamat malam. Nggak tidur nyenyak semalam. Rizky Pratama. Sudahlah, cuma kali ini. Jangga. Kalah lagi. Wah, Laras, jenguk kakek lagi ya? Paman kedua. Halo, Bang Aditya. Ngomong-ngomong, waktu kecil, kamu dan keluarga Pratama punya perjodohan. Rizky itu sifatnya dingin, nggak tahu cara merawat wanita. Aditya jauh lebih perhatian. Mau pertimbangkan nggak? Paman kedua, kakek Pratama sudah bilang perjodohan itu batal. Lagi pula kalau Rizky Pratama tidak pantas, orang lain jauh lebih tidak mungkin. Menurut Paman? Dasar gadis lancang. Sayang sumber daya keluarga Laras. Andai saja bisa kamu manfaatkan. Tenang, Ayah. Jangan buru-buru. Tunggu Rizky Pratama hancur reputasinya. Dia pasti akan memohon untuk memilihku. Eri, ku dengar keluarga Surya sudah investasi padamu ya? Proyeknya bisa mulai bulan depan. Cuma utang saya sebelumnya hanya bisa dibayar setelah dana kembali. Soal uang, nggak buru-buru. Kita kan dekat. Cuma kamu terima saja. Maksudmu apa? Rizky Pratama blokir kontrakmu, merebut wanitamu. Sekarang dia dan Putri Cahaya selalu berpasangan. Kalau aku tak akan terima. Lalu aku bisa apa? Dia berkuasa. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya? Sekarang kesempatanmu. Terserah. Berani atau tidak?
Ini foto mesra Rizky Pratama. Pesta ulta Nona Laras. Semua Mega akan hadir. Kamu hanya perlu memastikan foto-foto ini muncul di layar aula. Lalu konfirmasikan kalau Rizky Pratama itu munafik yang merebut pacar orang. Aku akan siapkan wartawan. Nanti nama baiknya akan hancur. Kenapa bantu aku? Bukankah kita teman? Lagi pula, harusnya ganti pemimpin. Itu kan Bapak Rizky. Siapa wanita di sampingnya? Katanya itu kekasih barunya, seorang pianis. Jago banget ya. Kenapa? Melihat mantanmu tampil megah, rasanya nggak enak ya? Jangan ngawur. Lalu kenapa kamu terus menatapnya? Jangan lupa, sekarang dia itu wanita Rizky Pratama. Rizky Pratama, malam ini akan kubuat reputasimu hancur. Ayo, kesini. Lihat, kue-kue ini semua pilihan terbaikku. Mike. Kedua keluarga itu kan sudah bertunangan. Lalu si putri ini memangnya dia siapa? Ya jelas mata duitan. Asal cantik sedikit, sudah mau naik status. Aduh, maaf ya, aku kurang hati-hati. Nggak apa-apa, aku bereskan dulu. Pak Rizky, hari agak mencurigakan. Perilakunya aneh. Awasi dia. Jangan biarkan dia berbuat macam-macam. Silakan. Kak Putri, sudah sadar? Melati. Putri mana? Arif, payah. Pak Rizky, Arif di ruang kontrol. Sudah kami tahan. Kari Putri Cahaya sekarang. Siap. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ini penahanan ilegal! Dari mana foto di flash disk? Kenapa Pak Rizky juga takut kalau Putri tahu soal foto di flash disk? Apa reaksinya? Akhir kali ku tanya, siapa dalangnya? Minta aku. Rizky, kalau Putri tahu siapa dirimu sebenarnya, apa reaksinya? Pak Rizky yang selalu sombong, ternyata seorang penjahat. Lihat wajahmu ini, apa dia akan merasa muak dan mau muntah? Pak Rizky, Nona Putri tak ada di aula. Melati dan beberapa sosialita juga tak ditemukan. Carrie, kalaupun harus hancurkan hotel ini, harus ditemukan. Siap. Kau suruh Melati. Pak Rizky, harus ada bukti. Berdoalah agar dia selamat. Kalau tidak, akan kubuat kau merasakan sendiri apa itu penjahat sejati. Lihat keadaanmu yang memalukan. Kamu pikir kamu itu siapa? Nyonya besar. Cuma sampah yang Mang Arif buang. Kamu pikir karena dekat Bapak Rizky, sekeluarga kaya?
Di samping Bapak Rizky, wanita mana yang bukan kaya atau terpandang? Sepertimu, punya hak berdiri di sampingnya. Betul, Bapak Rizky cuma tertarik sesaat. Kalau sudah bosan, kamu tak akan punya tempat untuk menangis. Aku dan Arif sudah lama berakhir. Soal Rizky Pratama, hubungan kami bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Jalang! Wala topengnya yang mulia itu. Berita utama besok akan jadi Jalang pencari mewah terciduk. Seluruh kota lihat sifat aslimu. Seru ya. Aku hampir kelas bela diri. Kamu lupa? Kenapa Rizky Pratama memilihku? Sekarang kamu tahu. Sisyo! Tangkap semua! Siap. Lepaskan. Aku menang. Sisi hebat. Kak Putri. Kak Putri, maaf. Ini semua salahku. Bukan salahmu. Aku nggak salahin kamu. Ganti baju, jangan sampai masuk angin. Pak Rizky, sudah selesai. Femanitia. Pak Rizky, Arif Santoso sudah mengaku semua. Flash disk itu dari Aditya Pratama. Rencana mereka awalnya, di acara gala, akan memamerkan foto Anda dan Nona Putri. Arif Santoso langsung menuduh Anda mencuri kekasihnya. Sepertinya kakakku ini sudah lupa pelajaran terakhir. Jangan gegerkan mereka. Tahu semua direksi. Rapat di kantor 1 jam lagi. Baik. Pak Rizky, Surya Medica alat kesehatan, 80% pendapatannya tergantung ekspor ke Eropa. Tapi sertifikasi CE mereka bermasalah. Kami menemukan bukti mereka menyuap pejabat. Siapkan laporan pengaduan. Kirim ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam 3 hari, aku mau lihat Surya Medica dikeluarkan dari pasar Eropa. Baik, selain itu, kami juga menemukan Surya Medica melalui perusahaan asing. Sebuah perusahaan kosong, memindahkan 80 miliar dana operasional. Beritahu semua mitra. Mulai hari ini, Pratama Corp mengakhiri semua hubungan dengan Surya Medica. Departemen Hukum, laporan pengaduan sudah siap. Bisa segera diserahkan ke lembaga hukum. Siapa bilang aku mau melapor? Bang, tarik pinjamannya. Medica anjok. Aku akan membuat Direktur Utama Surya berlutut memohon padaku. Laras, kamu tunangan dengan Rizky Pratama? Kak Putri, itu cuma lelucon dari orang tua. Dia anggap aku adik kandung. Bener, aduh, kakek Pratama tiap hari bilang, tanya dia kapan bisa bawa pacar pulang. Aku lihat dia beneran suka kamu. Matanya bersinar pas lihat kamu. Seperti ayahku lihat ibuku, gitu. Kamu ngomong apa sih? Kak Putri, kamu tahu Bang Rizky, waktu dia umur 13 tahun, bagaimana dia bertahan? Dia gendong adiknya yang baru lahir, berlutut di balai keluarga 3 hari. Paman kedua dan orangnya datang mau rebut hak asuh. Dia diam saja, dia ambil dupa dari meja persembahan, langsung dilempar. Tatapannya galak seperti serigala. Orang tuaku meninggal sejak dini. Kakek Pratama, 2 tahun ini kondisinya makin memburuk. Paman kedua dan yang lain juga mengincar posisi pemimpinnya dan terus mengincarnya. Selama ini, dia terlihat hebat dan sempurna, tapi sebenarnya dia tak yang tulus. Kamu suka dia, kan? Jangan pedulikan omongan orang. Beri kesempatan untuk dirimu, juga beri kesempatan untuknya ya. Bang Rizky, kamu sudah pulang? Oh iya, aku baru ingat. Aku ada janjian nanti. Aku pamit dulu ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Semangat! Aku bawa bubur. Hangat.
Rizky Pratama, sampai kapan kamu mau pura-pura? Aku pura-pura apa? Pura-pura cuek, pura-pura tahu diri. Jelas-jelas kamu yang mulai duluan. Lalu kenapa? Sekarang aku tak pura-pura lagi. Kamu mau apa? Lepaskan! Menyerah sekarang? Gatku, bukannya galak sekali. Aku cuma mau tanya, kenapa kamu sembunyikan pertunanganmu? Karena tak penting, pertunangan itu cuma lelucon orang tua. Perasaanku padamu, lelucon. Sekarang, giliran. Pikirkan baik-baik, aku hanya mau satu jawaban. Kamu kucing? Lari apa? Enggak. Jendela. Ini kaca satu arah. Kubuatkan sekali lagi. Mau sama aku? Lepaskan! Bergerak lagi. Aku tak bisa jamin lagi. Suka. Lepaskan aku. Terlambat. Sudah mengaku. Jangan harap kabur. Tidur lagi. Kamu ngapain? Dayang. Sakit? Sudah nggak sakit. Orang keluarga Pratama. Demi tahta keluarga Pratama. Mereka ingin aku cepat mati. Aku temani kamu. Ulangi lagi. Ku temani kau. Sehidup semati. Di ujung dunia pun, kau tak akan sendiri. Itu katamu sendiri. Engkau mungkir janji. Akan kungi. Jangan mau kemana-mana. Pak Rizky, saham Surya Medica sudah 3 hari anjlok. Uni Eropa baru saja mengumumkan membekukan sertifikasi CE-nya. Sekarang bank sedang menghitung aset jaminannya. Belum cukup. Minggat! Saya mau ketemu Pak Rizky. Pak Rizky, dia bersikeras mau bertemu Anda. Pak Rizky, anak saya tidak tahu diri, mengganggu Nona Putri. Saya sedang menghukumnya. Mohon ampuni kami, beri Surya Medica jalan keluar. Paman Surya, sedang apa? Asalkan Bapak berhenti, Surya Medica bersedia menyerahkan 20% sahamnya. Saya dengar keluarga investasi di proyek AI Arif. Selera Paman Surya memilih kurang bagus. Benar Pak Rizky, besok saya cabut investasi. Malam ini langsung. Asalkan Bapak ampuni kami, nanti Surya Medica akan selalu tunduk pada Pratama Corp. Indah. Langkah terakhir, kamu cabut investasi sekarang, usahaku selama ini jadi sia-sia. Masih berani sebut proyek? Kamu tahu karena kamu, keluarga Surya rugi berapa? Ayahku sampai sakit karena kamu. Sekarang masih di RS. Rizky Pratama sudah bilang, siapa berani bantu kamu, berarti musuh Pratama Corp. Jaga dirimu sendiri. Lalu hubungan kita? Kita selesai, mulai sekarang. Keluarga Surya dan kamu mengaji. Indah. Tuhan muda, tolong aku. Hanya kamu yang bisa selamatkan aku. Membantumu? Kamu sudah merusak semuanya. Masih berani datang padaku? Proyekku tinggal langkah terakhir. Asal ada dana, pasti bisa bangkit.
kamu tak bisa melindungi dirimu. Masih bermimpi? Kamu? Apa maksudmu? Lihat baik-baik. Ini yang kamu tekan. Perjanjian pinjaman. Pemberi pinjamannya Fortuna Finance. Pinjol? Aditya, brengsek. Kau celakai aku. Itu karena kamu bodoh. Tanda tangan kontrak tanpa baca. 3 hari. Kok dan bunganya. 3 hari. Kalau tak bisa bayar, kamu tahu caranya. Enyah, jangan kotori tempatku. Bapak Arif, Bapak Rizky suruh kami urus kamu. Hajar ya! Besok setelah rapat direksi, Pratama Corp jadi milikku. Nanti, kalian mau proyek apapun, pilih saja. Yuk bersulang. Selamat Aditya. Tuan Aditya, Anda diduga penipuan bisnis, penggalangan dana ilegal, dan manipulasi saham. Mohon kerjasama. Konyol. Ini pasti ada yang menjebakku. Akun luar negeri Anda terdeteksi aliran dana anomali. Buktinya kuat. Maaf Pak Rizky, saya langsung bawa ke servis. Pasti si imut itu. Dia yang mengerjakan komputerku. Lepaskan! Lepaskan aku! Rizky Pratama, kau menjebakku. Kakak, jaga dirimu. Ayah, Aditya itu cucu sulung Pratama. Ayah tak bisa biarkan dia begini. Selamat. Dia melanggar hukum pidana, bukan aturan keluarga. Pasti ada yang menjebaknya. Aditya itu dari kecil sudah tahu diri. Dia takkan sebodoh itu. Paman, buktinya kuat. Polisi tak akan salahkan orang baik. Kau yang menjebaknya. Syukur. Lu serakah. Jangan salahkan orang lain. Ayah tega sekali. Di depan hukum, semua sama. Rizky Pratama. Awas kau! Hati-hati, Paman. Rizky. Kau benar. Kakek. Keluarga Pratama tak boleh hancur oleh hama ini. Paman kedua mau aku sampaikan sesuatu. Mau hancurkan Rizky Pratama sendiri. Aku akan balas dendam dengan darah. Tunggu perintah. Aku sampai setengah jam lagi. Gak usah jemput aku naik taksi saja. Kamu dari kantor langsung ke restoran lebih dekat. Aku khawatir. Masih siang-siang, mana ada bahaya. Lagian, ini kan kencan pertama kita. Aku mau bikin kamu penasaran. Baik, ketemu di restoran. Pak, ke restoran Bima Sakti. Putri, mata jumpa. Sudah sadar? Tenang, Bapak Rizkymu sebentar lagi datang.
Rizky? Mau ketemu dia? Datang sendirian ke pinggiran kota, ke pabrik terlantar. Kalau berani, aku akan langsung melukai wajahnya. Hari ini, antara kamu dan Rizky hanya bisa hidup. Sekarang ini membuatku penasaran. Kami sudah di pabrik Telantar Barat. Area sudah dikontrol. Tapi kalau Bapak masuk, itu terlalu berbahaya. Dia tak akan menunggu. Aku harus pergi sendiri. Lepaskan dia. Kau tentukan syaratnya. Berlutut dan mohon padaku. Berlutut dan jangan bergerak. Tenang, sudah aman. Jangan bergerak, angkat tangan. Di sini penuh bom. Hari ini, kalian harus mati bersamaku. Rizky Pratama, kau akan mati sengsara. Rizky Pratama? Polisi sudah tahu sumber bahan peledakan. Kau yang beli ilegal, Paman. Bisa kabur. Kenapa? Sus datang melihatku sengsara. Sejak kau sengaja sebar kabar kematian ayahku, membuat ibuku sulit melahirkan dan mengalami perdarahan parah, kau seharusnya sudah tahu ini akan terjadi. Ternyata selama ini, kau masih ingat utangmu ini. Sayang, ayahmu sampai mati tak pernah tahu kebenaran kecelakaan itu. Aku tahu. Kecelakaan itu kau yang rencanakan. Tidak. Mungkin. Lalu, selama ini, kenapa Pratama Corp tiba-tiba mencabut semua sahammu? Kenapa orang-orangmu hilang satu persatu? Kenapa pastikan bangkrut? Jangan kira perbuatanmu di Kota Bahari tak akan terbukti. Di 6 premanmu, ada yang namanya Bimo. Dia jago merekam video. Kalau sudah tahu dari dulu, kenapa tidak ke depan kakek untuk melaporkanku? Jantung kakek tak akan tahan. Tapi sekarang, permainan selesai. Aku menunggu hari ini selama 12 tahun. Rizky, kamu gila! Harga Pratama nanti juga hancur di tanganmu. Awas kau. Putri, pernah percaya takdir. Setelah bertemu kamu, aku jadi percaya bahwa ada yang ditakdirkan bersama. Rizky, dulu aku selalu takut kehilangan dan ragu untuk maju. Tapi untukmu, aku rela bertaruh seumur hidupku.